Ya, shalom untuk Ibu Nani. Bisa didengar kan? Bisa Bang? Oke, mantap. Sip. Bisa Bang. Tadi agak putus sedikit, sekarang bisa Bang. Oke, sip. Ya, silakan mulai saja Bang, langsung Bang. Kita hari ini temanya memilih jalan yang sulit atau pilih jalan yang sulit. Wah, ini mungkin kalau saudara baca temanya, ini tema cari penyakit ya. Ini kalau bahasa gampangnya cari penyakit Bang. Pilih jalan yang sulit. Gampangnya cari penyakit. Saudara, sebelum kita mulai, saya mau ingatkan ya, hari ini adalah hari terakhir kita IG Live ya. Jadi saudara, minggu depan jangan menunggu kita lagi di hari Rabu malam, tetapi kita akan pindah hari ke hari Kamis mulai 10 September. 10 September hari Kamis kita akan ada live. Kita ada live di live channel ya. Kita akan ada live di live channel MNC. Saudara bisa masuk melalui aplikasi juga Vision, atau saudara bisa lihat kita dari YouTube saudara. Saudara bisa lihat kita dari YouTube. Subscribe channel Lifehouse Jakarta. Nanti di sana akan ada live. Saudara bisa saksikan kita mulai Kamis 10 September jam 7.30 malam sampai 8.30 malam. Nah, nanti metode pertanyaannya mungkin bukan diketik, tapi saya akan menampilkan sebuah nomor WhatsApp di mana saudara bisa kirim message ke sana, bisa kirim WhatsApp, dan kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Oke, silakan Bang. Kita bahas tema malam hari ini, memilih jalan yang sulit, atau bahasa gampangnya cari penyakit. Ayo Bang. Oke. Jadi gini, Pastor Wigan dan semua yang ikutin acara kita malam ini, kita sama-sama tahu bahwa sekarang ini kita hidup di dalam zaman yang super aneh, super bingungin. Dulu yang namanya sukses itu adalah suatu kerja keras, hasil dari kerja keras. Dimulai dari titik nol, terus bikin kekeliruan, bikin kesalahan, ulangin lagi, sampai akhirnya kita ngerti dan nggak ngulang kesalahan-kesalahan yang sama, dan akhirnya bisa sukses. Orang yang sukses di zaman dulu itu juga sering dijadiin orang yang dituain gitu, karena mereka punya kebijaksanaan yang baik, karena mereka belajar dari kesalahan-kesalahan di masa yang lewat. Di zaman milenial ini, yang disebut dengan zaman, malah ada lagi sekarang istilah the new era, the new norm. Semuanya berubah, asli semuanya berubah. Nah, konon ada suatu obrolan antara satu orang profesor dengan satu orang yang sukses dan satu orang anak muda. Profesor tanya ke orang yang zaman old, istilahnya zaman old. Profesor tanya ke orang zaman old, ditanya gini, apa sih sukses itu? Orang zaman old jawab dengan keyakinan yang luar biasa. Dia dengan bijaksananya dia bilang 2 kata. Keputusan baik. Ya, 2 kata kan? Keputusan yang baik. Profesor bilang, oke. Kalau gitu gimana caranya bikin keputusan yang baik? Orang zaman old jawab 1 kata. Apa itu? Pengalaman. Oh, keren. Profesor tanya lagi, kalau gitu apa itu pengalaman? Orang zaman old jawab lagi, 1 kata, kesalahan. Gitu. Wow, profesor tepuk tangan. Itu jawaban yang keren, men. Keren banget, ya kan? Nah, sekarang profesor balik badan, dia tanya ke anak muda. Anak muda biasa dong, nggak ada cuek, dia nggak ada urusan kan. Dia orang lagi interview begitu, dia main selfie, main TikTok, ya kan, TikTok. Profesor tanya, anak muda, apa arti sukses untuk kamu? Anak zaman now langsung jawab, 1 word, man, 1 word. Apa itu? Mertua. Jadi sukses buat orang zaman milenial adalah mertuanya. Mertuanya sukses, dia kawinin anaknya, anak orang sukses. Very simple. Anak sekarang banyak yang belajar untuk hidup dengan cara yang gampang. Karena memang fenomenanya aneh.
ada Tokopedia. Ada Tokopedia yang bisa jualan tanpa punya barang. Nggak punya toko. Rasain loh. Nggak punya barang, nggak punya toko, tapi bisa jualan mereka. Terus Traveloka. Traveloka tuh bisa jualan pesawat, dia bisa jualan tiket pesawat, dia bisa jualan kamar hotel, tanpa punya pesawat ataupun punya hotel. Aneh. Ada Gojek. Gojek bisa jualan transportasi tanpa punya transportasi. Nah, anak kita kebiasa, anak-anak muda di zaman sekarang ini kebiasa untuk hidup dengan cara yang gampang seperti itu. Yang ruwet adalah gini, kehidupan dalam dia harus bangun hubungan dengan satu sosok, satu tokoh yang nggak pernah kelihatan. Kita tahu dia ada matahari, bulan, bintang yang selalu ada di tempatnya pada waktu yang sama. Kita selalu tahu, oh oke, ada Tuhan yang ngatur semesta raya. Tapi kita nggak pernah lihat Tuhan. Dan kemudian anehnya lagi, kita harus mengasihi dia, tokoh, karakter yang nggak pernah kelihatan. Bagaimana caranya kita bisa mengasihi sesuatu yang kita nggak lihat? Ajaib banget, susah. Nah, keberadaan Allah itu diwakili dengan firman-Nya. Sehingga mau nggak mau, orang percaya harus kasih usaha yang serius banget, yang dia usahain banget gitu untuk pelajarin firman Tuhan. Tapi firman Tuhan juga bukan sesuatu yang gampang untuk dipelajarin. Coba buka deh Imamat. Dijamin banyak yang cuma 2 ayat ketiduran. Saking susahnya. Tapi untuk bisa mengenal Allah, bisa mengasihi dia, kita harus punya usaha yang serius untuk belajar firman Tuhan. Nah, lewat pembelajaran yang serius itu, kemudian orang percaya bisa bilang begini, ujilah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju padamu. Mazmur 26 ayat 2. Orang yang benar, orang yang betul-betul menyayangi Tuhan dengan cara yang susah, dia berani datang kepada Tuhan dan bilang, ujilah aku Tuhan, ujilah aku. Siapa yang berani bilang begitu? Coba, jujur aja ngomong, siapa yang berani bilang begitu? Karena memang kita bukan kita lah ya, ini kita lagi bicara orang lain. Orang lain banyak yang nggak serius nyari Tuhan gitu. Nah, orang harus belajar betul-betul firman Tuhan tuh harus belajar banget. Ya, oke. Sekarang saya pindah penjabaran begini. Sejak awal banget, manusia itu dicipta untuk memuliakan Allah. Nah, kalau kita mau memuliakan Allah, nggak boleh ada cara yang gampang. Nggak boleh dengan sandiwara. Nggak bisa. Hubungan antara manusia aja nggak akan kebentuk jadi hubungan yang indah kalau ada sandiwara, kalau dibangun di atas sandiwara. Impossible. Nah, Israel itu dipilih oleh Allah supaya mereka jadi contoh adanya hubungan yang manis, yang indah, yang sulit luar biasa antara Allah sama manusia. Manusia yang harus hidup dalam standar etika Allah. Bangsa yang super dalam karakter. Coba kita baca firman Tuhannya ya. Ini pesan yang ditulis oleh Petrus, ditulis begini. 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12. Tolong bacain Pastor Wigan. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Itu loh. Jadi manusia itu dari awal dicipta untuk memuliakan Allah. Kemudian waktu mereka mau memuliakan Allah, mereka harus belajar banget firman Tuhan.
Nah, melalui pembelajaran firman Tuhan, akhirnya kebentuk karakter yang hebat, karakter yang mengagumkan. Sehingga melalui hidup mereka, maka kemudian orang bisa memuliakan Tuhan. Ini ditanemin betul di dalam pengajaran-pengajaran Yahudi sejak mereka masih muda. Dan ditanemin bahwa kalau kamu mau memuliakan Allah, maka hidupmu itulah, tingkah lakumu itulah yang memuliakan Allah. Bukan omongan, bukan cuma sekedar teori, tapi tingkah lakumu itu yang akan memuliakan Allah. Suatu kali ada sekolah di Israel sana, namanya Etz Chaim Yeshiva. Etz Chaim Yeshiva. Gurunya namanya Rabbi Aryeh Levin. Dia lihat anak-anak Yahudi pada berantem, pukul-pukulan, berantem, pukul-pukulan, maki-makian. Lihat begitu, gurunya panggil anak-anak yang berantem itu masuk ke dalam ruangan. Terus gurunya bacain bagian-bagian dari kitab Talmud yang jelasin bahwa perbuatan kita itu yang akan memuliakan atau membuat rusak nama Allah. Dia bacain itu semua. Habis itu Rabinya nangis. Rabi bilang, aku lebih baik mati. Dia bilang, aku lebih baik mati daripada perbuatanku merusak nama Allah, mencoreng namanya. Murid-murid dengerin aja. Akhirnya murid-murid juga nangis. Mereka rangkulan bertiga. Mereka bilang, waduh, mulai sekarang kami mau memuliakan nama Allah. Memang gak gampang untuk bikin anak kecil, termasuk di zaman milenial ini, untuk mengerti bahwa yang namanya sukses adalah suatu perbuatan yang nyata. Lewat kesulitan-kesulitan, gak gampang. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan dibentuk sama Tuhan untuk punya karakter, untuk punya pengertian bahwa memuliakan nama Tuhan itu harus lewat perbuatan kita. Always choose the hard right over the easy wrong. Untuk jadi orang benar itu pasti susah. Untuk rusak itu otomatis. Gak ada susahnya. Kalau kita mau rusak, gak ada susahnya. Sama sekali gak ada susahnya. Si guru itu tadi bisa sukses kasih contoh kepada anak-anaknya. Bukan karena dimarahin. Bukan karena diancam masuk neraka. Bukan. Tapi si guru ngasih contoh bahwa hidupnya benar. Makanya anak-anak itu bisa nangis. Hari ini, di dalam dunia yang makin rusak ini, zaman dunia milenial ini, dituntut orang-orang benar yang mau ngasih contoh dan melalui choosing the hard right, memilih jalan yang sulit. Itu. Tapi sejarah Alkitab membuktikan bahwa Yahudi sendiri gagal untuk hidup dalam standar etika Allah. Mereka milih hidup yang mudah. Kebanyakan orang pengennya jalan yang simple. Dari zaman dulu orang gak kepengen nyari jalan yang susah. Gak kepengen. Tapi Allah marah. Allah tegur. Contohnya di zaman Yeremia. Dalam Yeremia 2 ayat 10 dan 11. Allah berkata begini melalui Nabi Yeremia. Bagaimana Pastor Wigan? Yeremia 2 ayat 10 dan 11. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar dan
Dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh, lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Wow. Lihat, orang Kedar dijadiin contoh kepada kita orang benar. Sedih loh itu. Kita tahu sampai hari ini siapa orang Kedar itu. Lihat, orang Kedar hidup dalam rasa takut dan gentar kepada Allahnya yang bukan Allah. Ingat, mereka takut dan gentar kepada Allah yang bukan Allah. Mereka berusaha betul untuk hidup benar di hadapan Allah yang bukan Allah. Lihat ibadah mereka. Kita masih tidur, masih ngiler-ngiler. Dia udah bangun. Dia ketat. Dia kepengen nyenengin Tuhannya. Bandingin ini sama hidup orang Kristen. Kita mau gampangnya. Ibadah nggak seberapa. Nggak belajar. Nggak berusaha menghidupi firman Tuhan. Dengar firman Tuhan kita bilang, aku diberkati. Luar biasa diberkati. Tapi lu terapin nggak? Dijalanin nggak sehari-hari? Nah itu susah bos. Bang itu terus terang bang, itu susah bang. Udah tahu kalau susah sih. Makanya kepala saya botak. Gara-gara memang susah. Kita berusaha keras ini. Memang susah kalau bilang, wah susah bang, yang gitu nggak bisa bang. Ya kalau ngomong susahnya, ya memang susah. Tapi choose the hard right. Bukan easy wrong. Nah, kita ibadah nggak seberapa, taat nggak seberapa juga, maunya terima berkat. Itu kan serem dong. Bukan cuma serem, jahat. Tuhan bilang, kalaupun kamu mengalami kesulitan-kesulitanmu itu nggak bikin kamu sampai berdarah. Kamu belum berdarah-darah, belum. Sementara aku menggendong kamu, aku mau menggendong kamu sampai masa putih rambutmu. Aku tetap dia. Aku menjagaimu sayang dengan tanganku yang kuat. Over just the hard right, anytime at all. Dan lebih baik ya. Nih saya ngomong ekstrim nih, karena temanya kan Pastor Weekend kan choose the hard right ya. Kita ngomong ekstrim boleh dong. Saya ngomong gini, lebih baik kita nggak punya apa-apa. Lebih baik kita miskin, sakit parah, nggak dikenal siapapun. Tapi kita dikenal sama Allah. Dan Allah bangga sama kita. Tuhan Yesus kasih peringatan loh. Dia kasih peringatan begini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Coba. Kita ibadah segitu aja, belajar firman Tuhan cekak, maunya diberkati. Kita maunya punya the whole world. I want the whole world. I want the whole world. Kayak tadi Traveloka dan lain-lain yang nggak punya apa-apa, but they have everything. We want that. No. Tuhan bilang, apa gunanya kamu punya semua itu? Apa gunanya kamu punya mata yang sehat, tapi matamu itu bikin kamu kejebur? Buat apa kamu punya tangan lengkap, tapi tanganmu itu bikin kamu jadi rusak? Buat apa? Buang tanganmu, buang matamu. Tuhan bilang, buat apa? Daripada kamu sehat, tapi nanti kamu masuk ke tempat yang terdapat katak gigi yang menakutkan, yang nyeremin. Buat apa? Choose the hard right. Untuk jadi orang benar nggak gampang. Harus belajar firman Tuhan, harus mengasihi dia yang tidak kelihatan, nggak gampang. But always choose the hard right. Nah Israel gagal loh, kasihan loh. Dan kemudian bangsa pilihan, bayangin, ingat, bangsa pilihan dibandingin kepada orang Kedar. Nyesek loh itu, nyesek banget. Bangsa pilihan dibandingin kepada orang Kedar. Nah, kemudian Tuhan masih lanjutin lagi perkataannya di dalam Yeremia 2 itu. Tuhan bilang begini, 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni
kolam yang bocor, yang tidak Bocor. dapat menahan air. Yeremia 2 ayat 13. Dalam bahasa Inggris keren banget kalimatnya. My people have committed two sins. They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water. Di mulut mereka ngomong bahwa mereka milik Allah. Di mulut mereka bilang bahwa mereka tunduk kepada Yesus sebagai Tuhan. Di mulut. Tapi hidupnya diarahin kepada, ini sambungan dari khotbah Pastor Wigan minggu lalu. Hidupnya diarahkan kepada keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup adalah easy wrong. Salah. Hidup kita tidak pernah dicipta untuk sekedar memuaskan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Tapi sampai hari ini, orang banyak ngomongnya mereka adalah umat beragama, umatnya Allah, orang percaya. Tapi yang mereka layani adalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Padahal Tuhan bilang, semua itu bagaikan kolam bocor. Kita berusaha untuk dapetin keinginan mata kita. Apa? Merek baju, merek tas, parfum aja udah harus ada mereknya. Kalau nggak pakai parfum itu rasanya kita kurang pede. Padahal waktu kita dapetin itu, kita kepingin yang lebih lagi. Kita nggak pernah puas. Itu makanya disebut kolam bocor. Keinginan mata, keinginan daging, makan, seks, nggak pernah habis. Kita dapat makan, kita nggak puas. Oh, gue kepingin makan ini di Jepang. Itu ya ada daging, enak banget. Restorannya keren banget di atas gunung. Kita pergi ke sana makan. Cari lagi yang lebih tinggi lagi gunungnya. Daging yang lebih enak lagi. Nggak ada habisnya. Seks juga begitu. Kita terus kepengen. Tapi waktu kita dapat, kita nggak puas. Kolam bocor. Kita cuma pengen yang lebih banyak, lebih besar, lebih bagus, lebih keren. Tamak. Nah, itu orang-orang yang memilih jalan yang gampang. Memang apa ya, rasanya gini, bang susah bang, kita mengalami Tuhan susah, mengasihi Tuhan susah. Iya susah. Terus, tapi kalau ngasihin barang merek, menghargai barang merek, lebih gampang bang. Iya emang. But malam ini kita tanya, which one do you choose? Hard right or easy wrong? You must choose all the time the hard right. Jangan gali kolam bocor. Jangan ada sandiwara. Untuk bisa sayang sama Tuhan, mengasihi Tuhan luar biasa, nggak boleh ada sandiwara. Dan orang Kristen banyak loh yang sandiwara. Lagu-lagunya kan keren-keren orang-orang Kristen Pastor Wigan. Lagunya nggak ada salahnya, tapi hidupnya salah semua. Lagunya, kaulah segalanya. Masa, serius loh. Di dalam hidup. Yang bener loh. Jangan ada sandiwara. Ngomongnya begitu, nyanyinya begitu, tapi hatinya nggak nyantol itu kan. Yang orang Kristen banyak yang nggak pede kalau belum dapat barang yang keren, keinginan matanya belum dipenuhi. Ayo. Tuhan bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Semua orang juga lagi kepengen, sebut deh siapa deh yang nggak suka barang merek, ada nggak? Nggak ada.
Dari ujung bumi ke ujung bumi yang lain nggak ada. Saya pernah pergi ke Papua, Pastor Bika. Iya. Ke Papua, bukan di kota gedenya. Pergi lagi ke 10 jam di laut, ke tempat namanya Wayak. Ada pulau situ, ada gunungnya. Gunungnya tuh dari batu cadas, tau nggak? Mak, udah sampai di ujung dunia begitu. Orang-orang lokalnya, tau nggak? Gayanya tuh pakai tongsis gitu, pakai tongsis. Terus foto-fotoan, terus ngomonginnya soal handphone. Siapa handphonenya yang lebih keren dan lain-lain. Ini di Wayak loh. Orang asli loh. Yang diomongin handphone yang keren. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, sayangku. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Bagaimana kamu bisa mengasihi aku? Bagaimana kamu bisa jadi orang-orang yang baik? Bagaimana kamu bisa jadi orang-orang yang berkenan, sempurna, dan memuliakan Allah? Yes. Bagaimana caranya? Hidupmu. Choose the heart right. Di sini banyak yang protes kadang-kadang. Orang protes. Dia bilang gini, aduh bang, gue ikutin acara lo, kok jadi ribet bang? Jangan terlalu fanatik deh. Kan Tuhan juga tahu kelemahan kita. Dia kan maha pengampun. Lu bang, lu mah teori bang. Enggak, kita nggak lagi teori. This is the hard truth. This is truth. Yeah. Kita nggak lagi teori. Orang, ayo dong, ujung dari semua pilihan yang salah, yang dibuat sama Israel, yang waktu itu mereka milih untuk bangun kolam yang bocor, akhirnya bikin mereka terbuang. Nggak 1 kali, 2 kali mereka terbuang. Di zaman PL. Habis itu datang Tuhan Yesus. Mereka masih ngotot juga. They wanted the easy right, the easy wrong. Akhirnya di zaman Tuhan Yesus, dia kebuang lagi. Semua cara yang gampang itu nggak bakalan bawa kita kepada sukses yang permanen. Nggak akan bawa kita ke dalam jalannya Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sendiri bilang, ayo pilih jalan yang sempit. Ayo, stop using the easy wrong. Ulangin sama saya. Choose the hard right anytime, any place. Choose the hard right anytime, any place. Oke? Pastor Wigan mau nambah. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau nanya silakan mulai ketik sambil saya akan menyampaikan beberapa hal yang simpel-simpel aja saya, tapi teman-teman boleh mulai mengetik dan bertanya. Saudara pasti kalau nonton pertandingan olahraga, kita melihat atlet-atlet yang hebat, apalagi kalau udah menang, angkat piala. Terus kalau kita melihat contohnya Cristiano Ronaldo, dia sedang berlibur di atas kapal pesiar, naiknya mobil sport, dan lain sebagainya. Pasti yang ada dalam benak kita adalah, enak ya kalau jadi atlet hebat. Kalau kita ngeliat Michael Jordan, enak ya kalau kayak Jordan gitu. Ya, waduh, sampai hari ini biar dia udah pensiun hampir 20 tahun, saudara ya, tetap aja penjualan sepatu Nike Air Jordan tuh one of the highest, dan dia masih terima royaltinya. Mungkin kita berpikir, enak banget ya hidup jadi Michael Jordan ya. Tapi jarang orang yang memikirkan betapa sulitnya dia harus berlatih sampai dia bisa ada di titik itu. Atlet lagi angkat piala, selalu kita cuma membayangkan enaknya jadi juara ya. Tapi kita tidak pernah berpikir harga yang harus dia bayar untuk sampai ke titik itu. Manusia punya kecenderungan itu suka dengan hasil, tapi tidak suka dengan proses. Kita senang
dengan atlet misalnya dulu Michael Jordan. Wah, saya dulu Bang pas masih kecil, I'm a big fans of Michael Jordan. Saya tuh pernah punya cita-cita yang kalau saya hari ini bayangin, ini cita-cita yang paling memalukan buat saya. Cita-cita saya Bang, kalau anak-anak lain kan cita-cita jadi dokter, jadi pilot. Kalau saya jadi tukang bawain anduk Michael Jordan. Kayaknya saya kalau bisa bawain anduknya aja senang saya. Iya betul. Kalau saya pikir, kayaknya gila ini cita-cita yang paling memalukan. Tapi itu dulu cita-cita saya. Dan gini, kita jago banget untuk meniru gaya, tapi kita tidak suka menjalani proses. Apa yang saya maksudkan? Kita suka banget meniru gaya. Dulu Bang, kalau Michael Jordan itu kalau mau masukin bola ke keranjang, entah dia shoot, entah dia drive, lidahnya kemana-mana Bang. Kita ikutin Bang. Gitu. Tapi bedanya kalau Jordan masuk, kita enggak. Kita mah cuma kayak guguk doang, masuknya kagak. Oh iya. Terus kalau Michael Jordan kakinya dibengkokin kalau mau nembak, kita ikutan dibengkokin. Kita ikut semua. Jordan minum Gatorade, kita ikut minum Gatorade. Saya kasih tahu ya, minum Gatorade sampai segalon, sampai diabetes juga. Nggak bakal jagonya kayak Michael Jordan. Nah, ini nih kalau yang saya maksud, kita itu senang meniru gaya. Tapi kita suka mengkhianati proses. Lalu kita beli sepatu Air Jordan karena kita pikir kalau kita pakai sepatunya dia, wah nanti kita jadi jago mainnya. Padahal Jordan itu dikasih sendal jepit swallow juga jago. Sebab dia jagonya kan bukan dari sepatu. Kita tuh lupa. Kita tuh lupa bagaimana dia berlatih sampai di titik itu. Latihannya dong, bangun tidur, nge-shoot 1000 kali, kita nggak jalanin, kita bangun tidur cari Indomie. Kita berusaha meniru gayanya. Kita meniru caranya, tapi kita tidak suka dengan prosesnya. Saya jadi ingat Bang, Paulus. Paulus aja tuh diproses Bang. Paulus kurang hebat apa, dia tuh muridnya Gamaliel, keren banget. Tapi dia setelah bertobat, apa yang dia lakukan, dia ke tanah Arab 3 tahun. Kalau jarak dari Paulus, dari dia bertobat sampai dia melakukan perjalanan pertama, itu kurang lebih bisa 14 tahun. Sekarang banyak orang yang nggak suka proses, banyak orang yang nggak suka belajar. Arab dia 3 tahun, balik ke Yerusalem, belajar lagi 14 Enggak, tahun. dia kan balik ke ini dulu dong. Dia kan dari tanah Arab, dia kan balik ke Damsyik lagi kan ya. Lalu akhirnya dia ke Yerusalem. Ya. Nah, itu tetapi poinnya saya gini Bang. Ya. Yes, sebelum dia sampai perjalanan pertama. Sekarang banyak orang senang tiru gayanya. Misalnya, melihat pendeta khotbahnya keren, yang ditiru gaya khotbahnya Bang. Jangan begitu, gaya nyanyinya pada ditiru. Bukan proses belajarnya. Iya, gaya nyanyinya, gaya khotbahnya, tapi proses belajarnya nggak ditiru. Iya, akhirnya jadi saya nih ketemu orang-orang Bang, kalau yang nah terus nih Bang, ini ada fenomena lagi Bang, bahwa orang tuh berpikir bahwa mendapatkan segala sesuatu itu memang betul apa yang Abang bilang tadi, orang tuh maunya yang easy wrong. Ada orang yang males kuliah, terus dalihnya gini Bang, Bill Gates itu di drop out loh. Bill Gates di drop out aja bisa hebat gitu. Sekarang saya kasih tahu, Bill Gates memang drop out dari Harvard, dari kuliahnya. Tapi tahukah saudara, Bill Gates itu sampai dia menjadi sukses, sampai dia menemukan teletype yang pertama, Bill Gates telah spend 10.000 jam untuk meneliti komputer. Jadi dia itu suka bongkar pasang perangkat lunak mulai dari SMP kira-kira. Dia spend berjam-jam. Makanya
ada satu penelitian yang dikeluarkan oleh Anders Ericsson, itu seorang psikolog Swedia. Dia telah meneliti berbagai disiplin ilmu. Kalau saudara mau punya prestasi kelas internasional, saudara harus melewati 10.000 jam. Jadi kalau orang melatih ilmu copet 10.000 jam, dia tuh bisa jadi pencopet kelas dunia juga. Nah, banyak orang itu selalu tidak melihat sisi ininya, ya. Orang lihat The Beatles, wah hebat, dan itu juga diteliti sebelum Beatles sampai hebat begitu. Beatles melewati 10.000 jam konser bersama sampai dia jadi meledak. Nah, banyak orang hanya senang meniru gaya, tetapi proses jalan yang sulit dia tidak suka. Dia tidak suka. Dia hanya suka hasilnya saja. Prosesnya dia tidak suka. Bangsa Israel hanya suka susu dan madunya, tapi Tuhan punya cara bekerja yang lain. Buat Tuhan, kasih Kanaan tuh gampang. Kalau Tuhan bisa belah laut, Tuhan tuh bisa lebih canggih dari Doraemon lagi. Kasih pintu kemana saja, nyampe Kanaan langsung. Tapi nyatanya enggak. Sebab Tuhan itu sebenarnya lebih fokus sama karakter kita yang mau dibentuk. Urusan masuk Kanaan itu urusan gampang, tapi yang Tuhan mau bentuk adalah karakter kita. Kan gitu. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Teman-teman silakan. Mungkin dari Abang sebelumnya, gimana Bang? Bang, tapi ada yang bilang gini Bang, saya mau yang gampang tapi benar Bang, itu ada nggak Bang? Nggak bisa. Kan ada hard right sama isi off. Kalau yang gampang bener ada nggak Bang? Itu ada arah ya. Dia nulis gini. Dia meniru cara hidupnya Pak Erastus Sabdono dalam pemahaman dan dalam sikap hidup sehari-hari. Dia meniru Pak Erastus. Itu adalah teladan yang baik, memang Pak Erastus kasih teladan yang sungguh-sungguh baik. Tapi Ara bilang bahwa dia sering gagal. Nggak apa-apa, gagal itu oke. Dulu ada Perdana Menteri di Inggris yang diangkat menjadi Perdana Menteri hampir di ujung dari Perang Dunia Kedua. Masa-masa yang sulit luar biasa untuk Inggris pada saat itu. Winston Churchill, ya namanya Winston Churchill. Pada saat dia diangkat jadi Perdana Menteri di zaman itu, dia dikhawatirkan sebagai orang yang sering gagal. Dulu memang dia punya track record gagal mimpin suatu perang yang akhirnya costing them a lot of life. Banyak orang yang meninggal karena itu. Nah, di Perang Dunia Kedua, waktu Inggris udah kejepit sama Jerman, bahkan Raja Inggris saja udah mau lari dari Inggris. Semua parlemen bilang lebih baik kita nyerah kepada Jerman. Tapi Churchill bilang, no, I choose the hard right. I never surrender. Dia bilang begitu. Semua orang bilang, lu gila. Dia bilang, no way. I am firm with my belief. I will not surrender. Dia bertahan terus. Dia bertahan terus. Pada akhirnya Inggris menang. Dan orang kagum sama ketahanan, ketabahan, kenekatan, keberanian Churchill. Orang pada nanya, gimana kamu mau jadi orang yang hebat begitu? Orang yang berkarakter luar biasa. Apa jawab Churchill? Churchill jawab begini, to improve is to change. Ingat ya, to improve is to change. To be perfect is to change often. Kalau kita mau jadi orang benar, mau jadi orang Kristen yang benar, good. But you need to change. Dan kemudian orang Kristen yang benar itu arahnya harus menjadi orang yang sempurna seperti Yesus. Bagaimana kita bisa sempurna seperti Yesus? Change often. Keep changing. Nggak boleh nggak ada perubahan sama sekali.
dengerin firman Tuhan, dengerin sharing-sharing kita selama beberapa bulan ini. Good. Tapi you need to change. Nggak boleh nggak ada perubahan. Benar bahwa Allah adalah Allah Maha Pengasih, Pengampun. Benar. Tapi bagaimanapun dia tuntut perubahan. Tanpa ada perubahan, ingat bahwa dia juga adalah Allah yang tegas. Ini yang Paulus bilang. Sebab perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, orang-orang yang nggak mau berubah, orang-orang yang selalu memilih the easy wrong. Tetapi atas kamu yang mau milih the hard right, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Dia pemurah, tapi dia tegas. So, you need to change. Nggak bisa cuma bilang, saya diberkati. No, you gotta change. Thank you, Ara, untuk inputnya. Oke, Bang, ini sudah ada 2 pertanyaan yang menarik nih, Bang. Oh, sudah ada 3. Oke, kayaknya kita harus menjawab dulu. Pak Ruli dan Pak Wigan mau tanya, bagaimana sikap hati kita seharusnya saat kita menjalani proses dari Tuhan? Gimana respon kita seharusnya? Dan apa tanda kita sudah lulus ujian? Ayo, Bang. Saya mau tambahin. Pada saat kita diproses, seringkali Tuhan pakai cara-cara yang keras luar biasa. Ini saya punya satu orang sahabat yang saya sayang banget. Lagi ngalamin proses Tuhan yang luar biasa. Saya tahu bahwa kalau dia diproses, berarti dia dianggap cukup kuat sama Tuhan. Tapi ngalaminnya nggak gampang. Saya ikut sedih waktu baru-baru ini istrinya meninggal karena kanker. Lagi tahu nggak apa? Pada saat istrinya meninggal, teman saya ini, sahabat saya ini, lagi dirawat di rumah sakit. Hari Senin pagi dikasih kabar bahwa teman saya ini, sahabat saya ini juga kanker. Malamnya istrinya meninggal. Dia pulang dari rumah sakit hanya untuk ngubur, habis itu balik lagi ke rumah sakit. Pusing. Istri baru meninggal, suami juga kanker, anak-anak masih harus didampingi sampai anak-anak dewasa. Tapi orang tuanya dua-duanya kanker, satu udah meninggal. Coba, gimana itu caranya? Seringkali loh Tuhan pakai kesulitan-kesulitan yang hampir di batas-batas kemampuan kita. Tapi saya mau jawab, bagaimana kita menghadapinya? Bersikaplah sebagai prajurit yang tangguh. Prajurit itu nggak pernah dididik dengan cara yang gampang. Seolah-olah komandan nggak mau tahu loh. Nggak mau tahu prajuritnya lagi capek, kurang tidur, kurang makan, perlu istirahat. Nggak mau tahu. Istirahat nggak ada, main terus, latihan terus, lari terus. Kok kayak nggak manusiawi sih? Sayang, kita lagi dibentuk jadi prajurit yang tangguh. Memang kalau prajurit tangguh itu harus caranya tuh hampir, nggak masuk akal hampir. Tapi percayalah, jangan lihat kesulitan kita hari ini. Hargai prosesnya, dari Pastor Wigan bilang, hargai prosesnya. Kenapa? Karena kita lagi dibentuk untuk jadi punggawa-punggawa di kerajaan Allah. Jadi bagaimana kita harus bersikap? Udah, tenang aja. Bagaimanapun Tuhan mendampingi kita. Dia adalah Allah yang Immanuel. Waktu kita ngadepin masalah, udah, diam aja. Hadepin dengan tegar. Nggak usah ngomel. Makin kita ngomel, makin kita ngerasa kecil, makin kita ngerasa makin susah juga hidup kita. Diam aja. Relax aja. Di ujung dari habis badai, pasti akan datang matahari bersinar cantik. Don't worry. Ngomongnya gampang, tapi saya tahu bahwa ini susah untuk dialami. It's okay, choose the hard way. Gitu Pastor Wigan. Oke, mungkin saya tambahkan dikit. Saudara, Yesus itu punya sekolah besar kehidupan.
kurikulumnya cuma 2 doang. Belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi sekolah Yesus ini punya 2 kurikulum, saudara ya. Sekolah kehidupannya. Lemah lembut dan rendah hati. Nah, saya tertarik dengan kata lemah lembut ini. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Ibu Nani, sikap hati, saya akan menjawab dengan satu kata ini, lemah lembut. Apa sih lemah lembut? Lemah lembut buat saya adalah the capacity of bending without broken. Jadi ditekuk-tekuk tapi tidak pecah. Itu lemah lembut. Nah, Yeremia 18 itu cerita tentang penjunan dan tanah liat. Nanti Ibu Nani baca ya. Jadi proses bikin bejana itu ya, tanah itu harus dilumat dulu, harus dipanaskan dulu kan. Nanti si sang penjunan akan bikin sesuai yang dia mau. Nanti ini di Yeremia 18 ayat yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali, dilumat lagi, menjadi bejana lain menurut apa yang baik dalam pemandangannya. Seperti itulah Tuhan memproses hidup kita. Ketika ada kerusakan, Tuhan mau memproses lagi. Tuhan lumat lagi sampai kita menjadi bejana yang baik di pandangan mata. Amin. Apa tanda kita sudah lulus ujian? Saudara, selama kita hidup, kita ada di sebuah sekolah kehidupan. Di semua area kehidupan kita, pernikahan kita, apapun itu. Dan sekolah kehidupan buat kita pribadi adalah kita itu mau dijadikan serupa dengan gambaran anaknya. Jadi selama saudara hidup, proses itu pasti akan terus berjalan. Kenapa? Sebab saudara mau dibentuk supaya semakin serupa dengan Kristus ya. Jadi nikmati, miliki sikap rendah hati, lemah lembut. Walaupun ditekuk-tekuk, tapi saudara tidak akan patah. Oke, kita teruskan. Kalau di tempat kerja, orangnya bekerja tidak maksimal, dan saya mau maksimal, tapi saya tidak didengarkan. Karena saya bukan siapa-siapa. Saya harus gimana? Padahal ini di gereja. Wah, ini full timer Bang rupanya, Bang. Gimana, Bang? Dia mau maksimal, tapi nggak didengerin, Bang. Soalnya dia bukan siapa-siapa, Bang. Siapapun, kita harus tunduk dalam aturan atau kebiasaan organisasi itu. Kita memang punya idealisme yang kita pikir baik, tapi belum tentu apa yang kita pikir baik itu baik dalam prakteknya. Nah, dalam kondisi seperti yang barusan dimaksud ini, pakailah kesempatan ini untuk belajar tunduk, untuk belajar submit kepada pimpinan. Kita boleh berpikir bahwa pimpinan salah, tapi belajarlah untuk submit. Sambil kita makin lama makin belajar, makin lama kita makin berhikmat, makin lama kita makin dipercaya. Nah, pada saat kita makin berhikmat, makin dipercaya, pada saat itulah kita bisa tunjukin idealisme kita. Nggak gampang ini. Tapi sekarang waktunya untuk belajar submit. Yes. Belajar submit juga hard right. Itu udah hard right, itu susah itu. Belajar. Ya, amen. Ya. Mungkin kalau dari saya, yes, belajar submit dan again tetap lakukan yang terbaik. Biarpun kalau di tempat saya kerja kata orangnya tidak bekerja maksimal. Oke, kalau saudara merasa kolega saudara tidak bekerja maksimal, it's okay. Yang penting kita tetap maksimal, ya toh. Sebab kita tetap punya tanggung jawab pribadi, kita tidak perlu mengikuti apa yang menurut kita tidak benar. Oke Bang, ini ada satu pertanyaan terakhir. Bang Ruli dan Pastor Wigan, bagaimana cara kita untuk bisa menikmati setiap proses Tuhan dan bisa bertahan dalam proses Tuhan? Wah, menikmati the hard ride-nya itu loh Bang. Ya, seperti tadi Pastor Wigan udah ngomong, kita ini kan tanah liat yang dibentuk sama Tuhan. Ya, terus kita harus punya kapasitas lemah lembut tadi. Lemah lembut itu kan, apa tadi Pastor Wigan? Without bending, without broken.
without broken. Without broken. Capacity of bending without broken. Jadi bisa dibentuk, bisa diputar-putar, jadi gini-gini tanpa bending, tanpa broken. Ya, karena kita udah tahu bahwa kita memang lagi dalam pembentukan, maka untuk bisa menikmatinya adalah tersenyum. Dia bilang, terima kasih Tuhan, ini berat banget, tapi I know bahwa di ujung jalan ini ada Tuhan yang lagi membentuk karakterku. Yes. Oke, mungkin untuk saudara Vivi saya mau bacakan satu ayat ya. Dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kalau nanti saudari Vivi baca di Ibrani 12 ayat 1 yang kedua, Ibrani 12 ayat 1 dan yang kedua, di sana juga dikatakan bahwa hidup kita ini seperti sebuah pertandingan. Kita semua sedang menjalani sebuah pertandingan iman, dan di ayat yang kedua kita disuruh belajar dari Yesus, sebab Dia yang sudah menyelesaikan pertandingan itu. Nah, dari saya sebagai melengkapi tadi apa yang Pastor Rudi sudah menjawab, bagaimana cara kita untuk bisa menikmati setiap proses Tuhan dan bertahan dalam proses Tuhan? Jawaban saya simpel, fokus ke garis finish. Jangan fokus pada masalahnya, jangan fokus pada kesulitannya, tapi fokus pada garis finish. Saudara pelari, seandainya pelari maraton, mungkin di tengah jalan ada tanjakan, ada capek, tapi seorang atlet, dia harus fokusnya pada garis finish. Seperti Paulus, sampai akhirnya dia bisa bilang gini, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah mencapai garis finish. Tahukah saudara, ini Paulus yang ngomong. Sebab di tengah-tengah perjalanan pelayanan Paulus, apa sih yang dia kagak pernah alami? Di penjara udah, didera udah, dicambuk udah, kedinginan udah, kelaparan udah, kebanjiran udah, terapung-apung di laut udah. Rasanya kita mau bilang kita susah, saya nggak yakin kita lebih susah dari Paulus. Ya, secara badani juga saya tidak yakin ada di antara kita yang sedang ada dalam acara ini, kita mengalami kesulitan yang lebih sulit daripada Paulus. Tapi Paulus bilang gini, aku mengakhiri pertandinganku dengan baik. Sebab rupanya gini, fokus Paulus adalah garis finish, at the end-nya. Kalau saya larikan ke Musa, saudara ya, Musa itu turunan Firaun, harusnya dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi Ibrani 11 berkata gini, dia memilih sengsara bersama umat Allah, sebab pandangannya ia arahkan pada upah. Again, garis finishnya yang dia cari. Jadi dari saya, yuk kita fokus ke garis finish. Saudara hidup 70-80 tahun, this is our process of life, tidak lama. Ya. Proses itu pasti ada akhirnya. Masalah pasti ada akhirnya. Oke Bang, silakan closing statement karena kita sudah tidak punya waktu lagi. Oke, tadi saya bilang begini, jadi pada akhirnya saya konklusinya begini. Ya. Jangan gantiin Allah dengan kolam bocor. Yes. Kolam bocor itu adalah segala keinginan mata, keinginan daging, dan ketangguhan hidup. Waktu kita milih keinginan mata, keinginan daging, dan keakuan hidup, sebetulnya kita lagi milih the easy wrong. Jangan yang itu. Pilihlah pilihlah jalan yang susah. Belajar firman Tuhan nggak gampang. Belajar untuk mengasihi Allah nggak gampang. Menghadapi kehidupan dengan tegar nggak gampang. Tapi di ujung dari segala sesuatu itu Tuhan bilang, aku menyediakan tempat bagimu. Di mana aku ada, kamu ada. Nanti kamu memiliki hak-hak kerajaan, seperti Bapakku menentukan hak-hak kerajaan bagi aku. Itu garis finishnya tuh ya Bang ya? Iya, kalau udah sampai di situ, semua kesulitan kita hari ini jadi nggak ada artinya. It's okay, it's okay. Gitu, ya. Lihat garis akhirnya.
Thank you. Oke, Thank you. closing statement dari saya is simple, nikmati setiap proses saudara, sebab kita bejana yang Tuhan sedang kita. Nikmati setiap proses, ayo kita berusaha belajar menghidupi apa yang kita tahu. Saudara, sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita sejak pandemi sudah berbulan-bulan ya Bang ya. Kita setiap Rabu malam, setiap jam 8 malam kita menemani saudara semua. Memang ini adalah malam yang terakhir, tetapi kita nggak berpisah sebab kita bersyukur Tuhan mempercayakan kepada kita dalam wadah yang lebih besar lagi. So, see you tanggal 10 September, hari Kamis, jam 7:30 malam. Sampai 8:30 malam di YouTube channel Live House Jakarta, saudara subscribe atau nanti juga ada di live channel. Nanti saudara ikuti terus IG baik